warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di Ahad pertama masuk di bulan September, kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis ilmu yang alhamdulillah kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia, wabil khusus yang datang lebih di akhirat nanti, sehingga Allah senantiasa dan selalu memberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah kepada kita semua. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para tabi'in juga berikutnya. Insyaallah kita semua yang hadir wabil khusus mendapatkan syafaat sebagai yaumul qiyamah Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Asmaul Husna dan mengawali pengajian pada sore ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah senantiasa memberikan dan mengabulkan doa-doa yang kita senantiasa panjatkan, dan Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalamu lillahi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka fatrubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafir ya Rabi'u ya Mu'izz ya Mu'adhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Hamdu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Muqti ya Mu'id ya Muhyi ya Mu'id ya Hayy
مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مغفر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا متقي يا عفو يا رؤوف يا ملك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مبصر يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا بر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجب علينا مصائبنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا يسر امورنا وصلح اجسادنا دائم حياتنا الى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا بالمنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خير رحمن وآله وصحبه إلى آخر زمن. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته حضرة سيدنا محمد صاحب الفضل وإلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani rahmatullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan kajian di ahad pertama dari kitab Mau'izatul Mu'minin, dan kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh musannif atau pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin ini bisa menambah hazanah keilmuan kita, dan tentunya bisa kita amalkan dalam keseharian ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatu. Hari ini kita masuk dalam kajian tentang bagaimana tugas dan ketentuan menjadi seorang imam. Imamnya imam sholat tentunya. Dan ini juga dalam prakteknya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Imam itu kan artinya pimpinan. Alal imami wadha'ifun qabla sholati wa fil qira'ati wa fi arkanis sholati wa ba'da salami. Tugas atau kewajiban pada seorang imam qabla sholati, pertama sebelum sholat, wa fil qira'ati, yang kedua di dalam bacaan-bacaan, wa fi arkanis sholati, yang ketiga dalam hal rukun-rukun sholat, dan yang keempat wa ba'da salami, setelah salam atau selesai salam daripada sholat. Dari keempat ini nanti ada bagian-bagiannya. Amal wa dhaifu alladhi qabla sholati fasittatu. Yang pertama kita akan sama-sama membahas bagaimana tugas seorang imam sebelum melaksanakan sholat. Ini fasittatun, ada 6 yang perlu dilakukan oleh seorang imam. Awaluha, yang pertama, alla yataqaddama lil imamati ala qaumin yukrahunahu. Ini penting kita perhatikan, ya, terutama yang memang sudah dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi imam sholat wajib, ya. Di sholat wajib yang 5 waktu, tentunya kalau ada imam berarti ada makmum, dan sholatnya sholat berjamaah. Yang pertama kata musannif, Allah yataqaddama lil imamati, tidak boleh maju untuk menjadi imam, ala qaumin, menjadi imam daripada makmum atau jamaah yang di belakangnya, yukrahunahu, yang mana jamaahnya ini punya rasa benci pada seseorang yang menjadi imam tadi. Tentunya ini juga kita kalau posisinya sebagai makmum, hilangkan rasa benci pada seorang yang ditunjuk imam, yang menjadi imam, atau orang yang dipercaya untuk menjadi imam, karena ini akan mempengaruhi keutamaan atau fadilah daripada sholat berjamaah kita. Ya, bisa jadi juga sholat berjamaah kita posisinya atau kondisinya tidak sah karena kita punya rasa benci pada imam. Ya. Sekecil apapun kebencian yang ada dalam diri kita, ketika jadi makmum itu harus dihilangkan. Apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita? Satu, kepercayaan. Kedua, keikhlasan. Yang ketiga, berhusnuzon, berbaik sangka pada seorang imam. Wa la yataqaddama wa wara'ahu man huwa afqahu minhu illa idzan tala'a man huwa awla minhu falahu at-taqaddum.
Wa yukrahu idza dzalik al-mudafa'ah. Kemudian tidak boleh maju menjadi imam seorang yang mana wara'ahu di belakangnya itu ada orang yang afqah, yang lebih paham tentang agama, tentang fikih daripada sholat itu sendiri, baik daripada rukunnya, sunnahnya, dan lain sebagainya tentang ilmu sholat. Nah, ini juga illa idzan tada'a, kecuali kalau orang yang afqah tadi itu menolak untuk jadi imam. Ya. Biasanya kan kalau memang orang itu makin tinggi ilmunya terus makin nunduk. Itu kaidah yang umum. Padi kalau makin tinggi makin melengkung di bawah. Ya. Dan ini memang harus kita amalkan, harus kita tanamkan dalam diri. Semakin tinggi ilmu semakin merunduk, dan ini adalah sifat tawaddu daripada seorang yang afqah. Kecuali dia menolak, ya, kecuali dia menolak, dan ada kalanya seseorang yang afqah ini bukan menolak karena tidak mau jadi imam, bisa jadi memberikan kesempatan kepada seseorang untuk maju menjadi imam yang dia yakini bahwa dia mampu menjadi imam, yang dia husnudzon dan ikhlas untuk orang ini menjadi imam. Atau juga bisa menjadi tarbiyah, pendidikan, biar nanti dikala saya nggak ada, yang setiap kali menjadi imam itu nggak ada yang menggantikan, gitu ya. Ini kejadian juga biasanya kalau di kampung, kalau sepuh ini sudah menjadi imam, ya selamanya dia akan menjadi imam. Kadang tidak memberikan kesempatan kepada yang lain atau menjadikan regenerasi untuk imam selanjutnya. Makanya ada juga masjid yang menerapkan pembagian jadwal imam yang sudah dipercaya dan ditunjuk bahwa dia mampu menjadi imam, dilihat dari segi kefasihan bacaannya, kemudian dilihat dari karakter orangnya. Itu dipercaya menjadi imam, terus ditunjuk, dijadwalin, kamu nanti setiap hari Selasa maghrib imamin, setiap hari Rabu Isya jadwal imamin. Jadi itu yang memang bagian daripada juga tugas TKN untuk menentukan dan tunjuk siapa yang kita percaya untuk menjadi imam. Jadi manakala yang ini tidak ada, sudah ada gantinya. Yang ini tidak ada, sudah ada gantinya. Wa yuqawu inda dzalik al-khulafah. Tetapi kondisi tadi, saat orang yang afqah, saat orang yang lebih paham tentang agama, dia dipersilakan untuk menjadi imam itu menolak, kata beliau Musatib, ini bisa menjadi hukumnya makruh dalam salat berjamaah. Ya. Namun demikian, ya, tetap kita itu sebagai pengurus TKN atau jamaah juga bisa mempercayakan seseorang yang memang afqah, kemudian fasih dalam bacaannya, bisa kita percaya, ya, sebagai atau ditunjuk sebagai imam, gitu ya. Sanihah, yang kedua, ayyura'iya al-imam awqatis sholati fa yusalli fi awaqiliha liyudrika ridwanallahi ta'ala fa fadlu awwalil waqti ala akhirih kabadil akhirati ala al-ula. Nomor 2 daripada ketentuan atau tugas imam sebelum sholat, harus menjaga seorang imam itu pada waktu-waktu sholat. Ya biasanya kan imam kalau
dia sudah ditunjuk atau dijadwalkan sebagai imam, dia sebelum azan sudah harus di masjid ya. Bahkan masjid-masjid besar mungkin bisa jadi menunjuk imamnya, dia nyari imam yang dari luar. Padahal justru keutamaan itu adalah sahibul bait, orang yang berada di lingkungan itu sendiri ya. Namun mungkin bisa jadi di lingkungan itu belum ada yang percaya dari segi pasifnya bacaan Al-Qur'annya bisa. Karena itu yang lebih penting daripada yang lain adalah fasih dalam bacaan Al-Qur'an ya. Nah, fa yusalli fi awaliha, salatnya di awal waktu, liyudrika ridwan Allah, supaya mendapatkan atau memperoleh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan awal waktu ini lebih utama daripada mengakhirkan waktu. Kafanil akhirati, seperti fadilah atau keutamaannya akhirat mengalahkan keutamaan dunia. Wala yambaghi an yu'akhiru, dan tidak mesti mengakhirkan salat lintidari kasratil jama'i bal alaihi mubadirati. Ini kejadiannya yang tadi saya sampaikan. Terkadang ada di sebuah kampung yang imamnya itu sudah itu aja, menunggu itu bisa jadi sampai setengah jam. Dan pernah waktu itu silaturahim ke kakak ipar ya, yang di situ sholat berjamaah itu misalnya zuhur itu jam 12 lewat 5 azan ya. Sebelum azan tuh saya wudhu, kemudian masjid, habis azan sholat sunnah. Sholat sunnahnya kan kalau sholat zuhur itu ya afdalnya 4 rakaat kemudian sholat 4 rakaat. Setelah itu menunggu, jamaah yang lain juga menunggu, imamnya belum datang sampai setengah 1. Mereka tidak berani ada yang maju karena tadi pertama mungkin sepuhnya di situ tidak menunjuk orang yang dipercaya. Kalau beliau nggak ada orang yang maju menjadi imam. Seperti mana halnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau tidak bisa mengimami di kala itu ya, beliau menunjuk Abu Bakar Siddiq bisa suruh maju menjadi imam. Itu kan sudah dicontohkan regenerasi seperti itu dari Rasul. Beliau ini tidak menunjuk, jadi berpatokan pada dirinya. Ya. Sholat berjamaah tidak akan pernah dimulai kalau dia belum datang. Ya, dan ini kalau di kita mungkin tidak, apa namanya? Kalau sudah menunggu setengah jam mungkin sholatnya sendiri-sendiri. Imamnya nggak datang, sholat sendiri aja lama. Ya, bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa? Peradilan jamaahnya nggak dapat. Ya. Tetapi kalau sudah kita regenerasikan, sudah kita tunjuk orang yang percaya menjadi imam, ya minimal bacaan Al-Fatihahnya ada benar, ya bacaan Al-Fatihahnya benar, sudah tunjuk jadi imam. Karena imam yang biasa mungkin tidak bisa hadir. Nah, ini nunggu sampai setengah jam, baru beliau datang. Udah datang nggak langsung sholat, nggak langsung imam, nunggu dulu beliau sholat sunnah, nunggu lagi tuh. Udah setengah jam, bulan, akhirnya apa? Akhirnya subuhnya terus ada. Nah, di sini kata musannif tidak mesti menunggu jamaah yang lebih banyak. Kalaupun ada satu jamaah, imamnya sudah hadir, laksanakan sholat berjamaah. Kalau di kita kan tidak enak, ada jam ini, ada jam penentu antara jeda antara azan dan iqamah. Kalau sudah dipasang seperti ini, tentunya kita sudah lebih bisa memprediksi. Saya jalan dari rumah berapa menit ke sini. Kalau udah azan, ada waktu 10 menit untuk menunggu azan subuh misalnya, lebih lama biasanya kalau subuh. Masih cukup, saya sampai 2 menit, sholat sunat masih nyampe. Ada batas waktu antara 7 sampai 5 menit kita bisa sholat sunnah. Sudah keburu ya, sudah sholat berjamaah sudah dapat. Tapi kalau tadi yang seperti tadi tidak bisa menunggu, kata Ustaz. Menunggu waktu banyak. Karena apa?
fadilah keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita menunggu jamaah yang banyak. Atau juga karena supaya bersegera itu keutamaan daripada mengutamakan atau awal waktu sholat berjamaah daripada kita memanjangkan surat. Ya, contohnya kalau jadi imam, sholat jamaahnya masih ada 2 orang, supaya berjamaahnya banyak, sholatnya bacaan suratnya ini dipanjangin, ya, supaya kan menunggu jamaah yang lain datang dan keburu sholat berjamaah bisa. Akhirnya sholat maghrib yang harusnya karena dia waktunya pendek, surat-suratnya yang pendek-pendek, akhirnya dia baca yang panjang. Sholat maghrib baca sambiris, sholat maghrib baca abasa wa tawalla, itu panjang. Ya, karena bacaan surat seorang imam itu lebih afdol disesuaikan dengan waktu juga. Satu surat selesai, ya, satu surat itu selesai. Kalau bacaan surah Al-Baqarah itu kan panjang, ya, pastinya dia tidak akan selesai satu surat. Paling baca yang potongan-potongan surat hanya beberapa ayat. Karena apa? Karena di sana sebuah surat itu dia menceritakan ada kisah, ada permasalahan apa, itu sekaligus selesai. Dan kalau maghrib itu kan waktunya pendek, waktunya sangat pendek itu maghrib. Makanya dalam sholat sunnah itu maghrib itu tidak menjadi sholat sunnah qobliyah itu tidak menjadi muakkad. Ya, tidak yang sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu itu di antara sholat maghrib itu ada qobliyah. Kalau mau dikerjakan silakan, tapi Rasul tidak melarang dan tidak menyuruh. Di antara, makanya ada sebagian masjid yang saat itu azan, kalau maghrib azan langsung keluar, langsung sholat berjamaah sholat maghrib, ya, karena dia waktunya pendek. Sudahnya pendek, imamnya baca panjang suratnya, ya. Akhirnya nanti bisa jadi itu kena batas waktu. Waktunya kan kalau waktu sholat itu ada waktu makruh, ada waktu haram. Yang kita baca apa? Awal sholat, awal waktu sholat. Fadilahnya waktu awal waktu. Nah, jadi tidak perlu menunggu jamaah yang banyak. Kalaupun ada 1-2, kerjakan sholat berjamaah waktunya. Balik ke yang syarat tadi tuh, seorang imam itu boleh yang dibenci. Itu ada, kita kan nggak tahu nih orang benci atau enggak, atau ada nggak ukurannya nih? Kan jamaah itu bervariasi. Ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Gimana tuh, ada ketentuan nggak? Ya, saya lanjutin dulu aja ya. Nanti jawabannya. Makasih Pak. Ya. Supaya nggak kepotong nanti bahasannya, ya, insya Allah keburu nanti. Kemudian yang ketiga, ayyamumma mukhlisan lillahi azza wa jalla wa mu'addiyan amanat Allah ta'ala fi dhaharatihi wa jami'i syuruti salatihi. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang imam itu saat dia mengimami harus dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, wa mu'addiyan amanat Allah, dan menunaikan daripada amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dhaharatihi, di dalam kesuciannya, wa jami' syuruti sholati, dan dalam syarat-syarat sholatnya. Kalau kondisinya kita lihat, misalnya jamaah ini, kalau kita lihat secara zahir dan kita sudah bisa memastikan, terutama lihat dari bacaan sholatnya, ya, kalau dibandingkan dengan diri kita itu lebih baik kita, maka kita harus maju.
Karena nanti di sana ada nomor 6 itu terakhir, jika seseorang itu dipilihkan antara muadzin dan imam, maka pilihlah imam jika dilihat daripada lahir bacaannya itu lebih baik. Karena kalau yang menjadi imam itu bacaannya lebih tidak fasih daripada dia, maka nanti akan menjadi hukum makruh berjamaahnya. Jadi saya pernah melakukan seperti itu. Jadi terkadang saya juga sempat punya perasaan, terkadang kan kita itu perlu sopan santun juga ya. Sopan santun saat ada seseorang yang kita anggap dia itu mampu menjadi imam, maka dipersilakan dengan isyarat, silakan Pak. Itu dengan isyarat seperti itu. Nah, saat kondisi itu, saat itu orang yang biasa, jika saya telat saat berjamaah atau terkadang saya sengaja sholat sunnah qobliyahnya di rumah, kemudian setelah saat iqomah itu berkumandang saya ke masjid. Nah, saat itulah saya memastikan orang yang biasa jadi imam saat saya itu nggak ada, misalnya orang ini biasa jadi imam, dia maju. Jadi sebelum dia maju, saya di belakang langsung maju ke arah imam. Jadi anggapan kita, daripada beliau yang menjadi imam bacaannya rusak, akhirnya sholatnya bisa jadi makruh bahkan tidak sah. Maka saya maju karena saya sudah bisa memastikan dan menilai bacaannya saat membaca suratul Fatihah, saat membaca surat-surat yang lain itu banyak kekeliruan. Ya, dari segi tasydid, panjang pendek, ya, dan bahkan banyak di setiap surat yang saya garis bawahi surat dan ayat berapanya supaya bisa saya betulkan nanti. Kalau untuk dia dijadikan kesempatan dia menjadi imam silakan, namun saat ada kekeliruan kita luruskan itu, hendaknya dia bisa menerima dan saya yakin dia bisa menerima. Ya. Nah, saat itulah kita maju menjadi imam supaya nanti jamaah kita itu sholat berjamaahnya tidak terjadi kemakruhan. Karena kita bandingkan bacaannya yang biasa dia baca banyak kekeliruan. Cuman memang terkadang ada perasaan khawatir ada orang yang beranggapan wah dia sombong ya atau apalah. Makanya tadi ya nyambungin sama tadi pertanyaan Pak Jalal, makanya kita selaku jamaah yang senantiasa menjadi makmum saat sholat berjamaah itu, satu harus ikhlas, dua tadi harus kita punya sifat husnudzon dan kita percaya kepada imam itu bahwa beliau mampu menjadi imam ya untuk menjadi imam sholat berjamaahnya kita. Kita yang ngaji yang saat ini kumpul dan bisa mendengarkan penjelasan seperti ini, tentunya kalaupun ada rasa benci mungkin sedikit-sedikit bisa kita hilangkan. Tapi orang di luar sana saat tidak ikut mengaji kajian seperti ini, kemudian dia sholat berjamaah di sini, kita juga tadi kita memang tidak tahu orang ini benci apa suka sama kita dan nggak tahu, karena hanya Allah yang tahu hati kita dan kita sendiri benci apa tidak. Tapi setidaknya dari sekian banyak jamaah itu yang sudah percaya sama kita, yang sudah tahu dengan kita dan mempercayai kalau kita itu bisa menjadi imam, bahkan ditunjuk oleh seluruh jamaah itu menjadi imam, tidak jadi masalah. Ya. Makanya itu penting ya bagi kita selaku jamaah yang sering sholat berjamaah menjadi makmum, menghilangkan rasa benci ya, dan lain sebagainya sifat-sifat yang tidak baik kepada seseorang. Bahkan di luar sana kalau kita sholat berjamaah di masjid lain, misalkan saat safar, saat kita perjalanan, ya, ada orang yang sedang berjamaah,
kalau hati kita baik, kalau hati kita itu soleh, tanpa memandang siapa itu imam, bahkan gak kenal kita sama orang yang menjadi imam itu, dengan rasa husnudzon kita masuk di jajaran atau barisan sok makmur, ya. Dengan rasa ikhlas dan rasa percaya juga husnudzon, ya. Itu juga sering saya lakukan karena itu untuk menguji seberapa jauh keikhlasan kita saat sholat berjamaah, memakmum sama orang yang tidak dikenal, ya, supaya kita lebih percaya. Kemudian yang keempat, warabimuha wa amal amanah. Lanjutkan dulu yang nomor 3, amanah. Yang dimaksudkan amanah itu fahiyah taharatu batinan anil fisqi wal kabairi wal israf ala shaghair. Kata musannif, yang dimaksudkan dengan amanah atau amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan amanah dari Allah menjadi imam itu kita dalam keadaan suci batin, ya, daripada kefasikan, kemudian dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil. Kemudian kita tidak terus-menerus melakukan maksiat dan dosa. Jadi dipandang orang yang menjadi imam itu memang, ya, dari kesolehannya juga. Orang ini lebih rajin berjamaah, orang ini lebih fasih bacaannya, orang ini lebih baik akhlaknya dan lain sebagainya. Kita juga memandang dari hal itu untuk dijadikan seorang itu menjadi imam. Kemudian yang keempat, alla yukabbiru hatta nastawi sufufi falyadafis yaminan wa shimalan fa in ra'a khilalan amara bin taswiyah. Tugas imam yang keempat, tidak boleh dulu memulai takbiratul ihram, memulai sholat sebelum shofnya itu rapat dan lurus, sebelum lurus shofnya. Falyatafid, maka perlu bagi imam itu menoleh yaminan wa shimalan, menoleh ke sebelah kanan dan melihat atau menoleh ke sebelah kiri. Udah lurus belum di barisan? Masih ada yang kosong atau enggak? Kalau masih ada yang kosong, maka perintahkan kepada jamaah itu atau makmum itu suruh diisi itu tempat yang kosong. Nah, ini juga penting dilakukan saat ada di barisan pertama. Misalnya kita lihat sebelah kanan aman, sebelah kiri ada anak kecil yang ikut di barisan depan. Misalnya karena bapaknya di sini, ya, dia bawa anak, kemudian taruh, dan anak itu kondisi atau usianya belum banding. Nah, ini juga penting dilakukan, dipindahin ke belakang, yang udah balik dimajuin ke depan. Bahkan utamanya soft yang ini yang sepuh-sepuh, sama seperti sholat Jumat, ya, yang sepuh di bawahnya sepuh apa? Kemudian yang kedua, ya, yang sepuh kalau masih ada, ya, atau yang kedua terus, ya, kira-kira bapak-bapak sebelum sepuh, ya, ukuran 40. Nah, kemudian setelah itu baru remaja, baru anak-anak. Itu apa posisi saat kita berjamaah, ya. Kalau ada alim ulama atau ustaz dan kiai, itu juga walaupun dia masih muda, itu juga kalau di depan itu sopnya di depan. Bahkan orang yang lebih paham, kalau misalnya imamnya itu tahfidz, biasanya di belakangnya itu harus ada yang tahfidz lagi, minimal dua orang. Karena saat dia lupa, yang ini bisa ngasih tahu. Tapi kalau kita yang di belakangnya, orang imam tahfidz, kitanya nggak tahfidz, nggak hafal Quran, saat dia lupa tidak bisa ngasih tahu. Ya. Nah, itu fungsinya. Kenapa? Dulu juga ada pernah anak itu nanya, kenapa sih saya anak kecil nggak boleh di belakang imam? Ya.
Nah itu kejadiannya nanti saat imamnya batal, nah yang harus maju itu yang sejajar dengan imamnya. Makanya di belakang imam persis itu yang bisa menggantikan atau mewakili saat dia batal sholat, ini yang harus maju. Jadi ya melihat sebelah kanan, sebelah kiri sudah rapi. Karena di saat ada kejadian anak kecil ikut di barisan soft awal misalnya, itu sama dengan barisan yang dia tempatin anak kecil ini kosong. Maka kalau kosong berarti berjamaahnya bisa mengurangi fadilahnya, keutamaan, bahkan barisan kedua itu bisa tidak masuk kategori sholat berjamaah. Ya, nah itu ini almarhum guru saya itu sering menyampaikan ini isi dulu yang kecil di belakang. Kalau ini kosong, barisan kedua nggak sholat berjamaah, munfarid hukumnya. Jadi sendiri sholatnya, ya kan yang rugi kita juga. Jadi itu harus diperhatikan. Nah kalau kita yang sering bawa anak untuk tarbiyah, mengajarkan anak biar rajin ke masjid, ya kita di belakang aja, kita ikut dengan anak kalau kita mau mengawasi anaknya. Tapi kalau anaknya sudah, insya Allah anaknya itu nggak usah diawasi, dia bisa sendiri sholat dengan benar, mengikuti berjamaah dengan benar. Ya kita tinggalkan nggak apa-apa. Ya saya kalau bawa anak, saya di belakang. Karena kalau dia nyatu dengan temannya sembari, nah itu gak benar, sholatnya canda, ya maka dia taruh sebelah kita. Nah ini yang penting juga kita lakukan. Selain kita menjadi imam, jamaahnya juga harus melakukan seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara merapatkan dan meluruskan? Kalau meluruskan sudah tentu lah ya, yang kita samakan itu tumit belakang nih, samakan misalnya baris ini tumitnya kita di sini. Ini udah ukuran lurus. Jangan diukur dari depannya, karena telapak kaki kita beda-beda panjang pendeknya. Kita ukur dari belakangnya. Nah, ada sebagian di luaran sana mungkin nggak tahu kalau di sini merapatkan itu menempelkan ya bahu antara bahu, kemudian kaki dengan kaki. Saya pernah tuh Pak di Kelapa 2 ya, di masjid apa namanya, di Kelapa 2 yang pinggir jalan kan. Satu lagi yang Kelapa Selatan. Wadah. Saya pernah tuh sholat di situ waktu pun apa asar. Karena memang di situ juga ada teman kita yang mengurus di situ. Ada kayaknya habis SMA apa kuliah, saya sholat di pinggirnya. Itu dia nyari-nyari kaki saya tuh, supaya laptop nginjak kaki saya. Saya geserin gitu kan, tahunya dia ngikutin juga tuh. Nah ini anak kata saya belum paham caranya berjamaah merapatkan bagaimana. Itu memang ada hadisnya dari Anas bin Malik. Tapi di sana hadisnya wakana ahaduna yarziqu man kibaru biman kibi suhaimi. Di sana kondisinya yang melakukan seperti itu. Jadi kalau kata Rasul, luruskan softnya dan rapatkan barisannya sebelum kita memulai takbir. Salah satu dan tidak terjadi keseluruhan sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjamaah saat itu, ada yang merapatkan kayak tadi kejadiannya, dirapatin bahunya, dirapatkan juga kakinya, ya. Tapi itu dilakukan oleh sebagian, bahkan di hadisnya itu ahaduna, salah satu di antara kami, ya, merapatkan barisan dengan menempelkan kaki dan menempelkan bahunya. Jadi kalau hadis seperti ini tidak bisa menjadikan hujah dan tidak bisa menjadikan itu sebuah kewajiban untuk melakukan merapatkan softnya. Jadi ukurannya seperti apa? Ukurannya itu sekira-kira di dalam soft kita antara kita dengan teman kita kanan atau kiri itu tidak masuk satu anak ekor kambing. Ya,
Jadi kalaupun kakinya nggak rapat seperti ini, hanya segini misalnya, itu sah-sah. Bahkan ininya tidak rapat nempel. Coba bayangin kalau kita sholatnya nempel kiri kanan, ininya nempel, geraknya susah, ya, geraknya susah. Apalagi kita tahu ketika kita takbiratul ihram, seorang laki-laki itu kan harus membuka ini, membuka bagian ketiak ini kan harus dibuka. Ya, kalau kejadiannya rapat ini. Ya. Nah ini perlu dipahami ya, bagaimana cara memanfaatkan soft dan meluruskan barisan saat kita sholat berjamaah. Nah, wala yakbiru hatta yafriqal mu'adzinu minal iqamah wal mu'adzinu yuakhiru iqamata 'anil adzan bi qadri isti'adatin nasi lis-shalat. Jadi ya kalau untuk antara muadzin, antara azan dan iqamah, kalau sekarang masing-masing kita sudah enak karena sudah ada waktu seperti ini. Jadi kita bisa memprediksi. Tapi kalau kiranya tidak ada, ini diperkirakannya jangan terlalu lama juga. Kayak tadi nunggu jamaahnya supaya banyak, akhirnya sholatnya diundur terus, akhirnya habis waktu keutamaan sholat berjamaah. Khamisuna, yang kelima, ayat bi'al sautahu bitakbiril ihram wa sa'iri takbirati wa la yarfa'al ma'mum sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsahu wa yu'akhir al-ma'mum takbirahu an takbiril imam. Nomor 5 yang harus kita lakukan sebagai imam itu mengangkat suara saat takbir, baik itu takbiratul ihram atau takbir yang lain, takbir intiqal, ya, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Takbirnya kan imam harus kencang, ya. Ini juga lagi-lagi kalau sekarang kan ada pengeras suara, ini fungsinya supaya terdengar, ya, barisan ke belakang terdengar takbir intiqalnya imam. Kalaupun tidak pakai pengeras suara seperti ini, takbirnya yang kencang misalnya, ya. Al-infaq sautah, mengangkat suara. Di kampung saya pelan banget tuh yang suka jadi Allah. Jadinya kelihatannya kayak males sholatnya. Takbir intiqalnya pelan. Apalagi sholatnya berjamaah, sholat Jumat lagi. Ini imam pelan banget. Imam tuh harus kencang suaranya, ya, takbirnya harus kencang. Nah, kemudian wala yarfa'u al-ma'mum sautahu illa bi qadri ma yasma'u. Tidak untuk makmum. Kalau makmum suaranya tidak melebihi suara imam. Kalaupun dia takbir hanya untuk terdengar oleh dirinya sendiri. Begitupun bacaan lain. Misalnya saat imam itu baca suratul Fatihah, kita kan lagi baca surat istiftah atau doa iftitah. Setelah selesai imam baca surat, kita baca surat Al-Fatihah. Ini penting diperhatikan. Bacaan surat Al-Fatihah juga harus bersuara tapi untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan di hati. Hati itu lebih cepat pembacaannya daripada kita bersuara. Harus dengan suara. Karena patokan atau definisi daripada makhrajul huruf itu dari dalam itu keluar menjadi suaranya. Ya. Jadi itu pentingnya saat kita membaca surat-surat atau suratul Fatihah saat salat harus terdengar oleh diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian suara makmum tadi tidak melebihi suara imam, hanya untuk dirinya sendiri. Wa yu'akhirul ma'mum takbirahu an takbiril imam. Takbir makmum dilakukan setelah takbir imam selesai. Ya, dalam takbiratul ihram ataupun takbir yang lain. Mau rukuk, imam dulu takbir selesai. Allahu Akbar. Bahkan sampai imam rukuk ini lurus, punggungnya lurus, baru kita takbir. Begitupun sami Allahu liman hamidah, imam dulu selesai dia sampai berdiri baru kita sami Allahu liman. Sujud juga sama, Allahu Akbar, baca selesai baru kita takbir. Ya,
Jadi tidak membarengi, membersamai atau bahkan mendahului. Nah, ya. Jadi itu pentingnya kita ngaji biar tahu bagaimana kita menjadi seorang makmum. Ya. Bahkan yang keenam tadi saya sampaikan, ketika dipilihkan antara muadzin dan imam, sekiranya bacaan kita bisa dipertanggungjawabkan, makmumnya percaya dengan bacaan kita, maka lebih baik kita maju menjadi imam daripada nanti yang maju bacaannya lebih tidak fasih daripada kita, akhirnya sholatnya bisa jadi tidak sah. Kalau sholat berjamaah itu kan yang nanggungnya imam yang berat, jadi imam itu berat nanggungnya, nanggung itu beban kehidupan, ya nanggung beban. Jadi kalau imam salah, imam buat dirinya, imam salah, makmum nggak bawa salah. Jadi dia untuk diri yang kesalahannya itu. Ya, tapi untuk fadilah keutamaan berjamaah bisa terpengaruhi daripada kita salah menjadikan seseorang menjadi imam. Maka perlu ada regenerasi. Kalau memang sekiranya ada orang-orang yang bisa kita percaya nih menjadi imam, ya bacaan surah Al-Fatihahnya, kalau untuk memastikan bisa DKM manggil yang biasa mentaksin surat Al-Fatihah, minimal surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah minimal itu dulu. Setelah itu baru surat-surat yang biasa dibaca itu ditalakikan, ya, bahkan diijazahkan, ditalaki supaya apa? Supaya bacaannya itu ada yang dipertanggungjawabkan, ya. Itu nomor 6. Wa amma wadha'ibul qiraati salah satu. Untuk bacaan juga ada 3. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bisa dipahami, diamalkan, ya. Tentunya yang sudah biasa dan dipercaya menjadi imam, ya, ini penting diperhatikan untuk kita supaya sholat kita hari demi hari lebih berkualitas, ya, lebih baik dan lebih sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.